Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anaf Andesilah, nomor absen 28 dari kelas 10 PPLG 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Excel. Pertama-tama, aplikasi yang saya gunakan adalah LibreOffice Calc. Aplikasi yang saya pakai ini adalah aplikasi open source yang bisa diunduh secara gratis dan digunakan secara gratis. Oke, kita mulai ke dasarnya dahulu. Ini adalah kolom A, kolom B, kolom C, D, E, dan seterusnya. Nah, di bagian sini ini adalah baris 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pertemuan antara baris dan kolom disebut sel. Nah, sel ini kita bisa mengisi nilai seperti huruf atau angka atau hal lainnya juga. Selain bisa diisi nilai, sel juga bisa dipakai untuk mereferensikan nilai seperti ini. Kelihatan sama, tetapi ketika saya mengubah sel yang direferensikan, maka sel yang ini pun akan ikut berubah. Selain mereferensikan sel, di sini kita juga bisa melakukan operasi aritmatika seperti perkalian, bagian, pertambahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga bisa memformat sel seperti memberi border, mengatur tata letak tulisan atau teks, dan juga memberi warna. Oke, untuk dasar kita sudahi dulu. Mari kita lanjut ke rumus. Nah, di sini adalah contoh data. Ada nilai dan nama, rata-rata, total, dan keterangan. Kalau nilai di sini dirubah, rata-rata, total, dan keterangan juga mungkin termodifikasi. Misal, mengapa bisa seperti itu? Itu karena saya memakai rumus. Nah, rumus di Excel ini sebenarnya ada banyak. Ini semua adalah rumus yang ada di LibreOffice Calc. Mungkin jika di Excel ada sedikit perbedaan. Oke, kita mulai dari fungsi average. Fungsi average adalah fungsi untuk menghitung
rata-rata dari kumpulan angka. Maksud dari B2.2 D2 ini adalah memilih sel dari B2 dari sini sampai D2 sampai sini. Daripada kita mengetik sama dengan average seterusnya, lebih baik kita menyalin yang sudah jadi. Caranya yaitu letakkan kursor di ujung kanan bawah pada suatu sel sampai icon kursornya berubah. Kalau sudah berubah, klik kiri, tahan, lalu tarik ke bawah. Mungkin sampai sini saja karena datanya hanya sedikit. Nah, kemudian ada fungsi zoom. Fungsi zoom gunanya untuk menjumlahkan angka-angka. Jadi total 87, 80, dan 92 adalah 259. Kemudian ada fungsi if. If dipakai untuk mengecek kondisi seperti apakah nilai lebih dari 76, apakah jumlah barang lebih dari 10, apakah jumlah barang lebih dari 0, dan sebagainya. Nah, di contoh ini kita mereferensikan sel E2, yaitu sel ini. Kita mengecek kondisinya apakah sel ini memiliki nilai lebih besar dari 76. Jika iya, maka tampilkan lulus. Sedangkan jika sel ini memiliki nilai kurang dari 76, maka tampilkan tidak lulus. Oke, kita ke contoh lainnya. Nah, di sini ada nomor kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah, diskon, total, dan bayar. Harga satuan ini sebenarnya hanyalah angka biasa, tidak ada rupiah atau apapun itu. Mengapa bisa seperti itu? Karena di sini sel ini dan beberapa sel lainnya memakai format currency. Ada format lainnya juga, tapi untuk saat ini kita bahas currency dulu. Currency atau mata uang. Dan memakai format ini kita bisa menuliskan angka, jadi kita tidak perlu menuliskan rupiah, koma, 0, dan sebagainya. Jadi kita hanya perlu menulis angkanya saja. Kemudian di diskon ini ada fungsi if juga untuk mengecek nilai diskon. Jika hanya membeli satu, maka tidak diberi diskon. Jika membeli 2, maka diberi diskon 2%. Jika membeli 3 atau kurang dari 5, maka diberi diskon 5%. Jika membeli 5 atau lebih dari 5, maka diberi diskon 15%. Nah, ini juga ada format lainnya, yaitu persen. Untuk menghitung total, kita hanya perlu mengalihkan harga satuan. Dengan jumlah barang. Kemudian untuk menghitung diskon, hanya perlu menghitung total kurangi dalam kurung total kali diskon, maka hasilnya adalah harga yang harus dibayar.
Oke, sekian dulu presentasi dari saya. Bila mana ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.